Halo anak-anak, selamat datang di kelas seni. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai menggambar komik. Sebelum dimulai, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ya, agar saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Kalian pernah membaca komik bukan? Pasti kalian semua pernah membaca komik, baik itu berupa komik buku, lembaran, atau bahkan digital. Ada cerita-cerita seru dengan berbagai genre dan gambar-gambar yang menarik di dalamnya. Bahkan, banyak film-film Hollywood yang diangkat dari cerita komik seperti film superhero Marvel dan DC yang terkenal. Kalian pasti tahu manga kan? Ya, manga merupakan komik asal Jepang yang sukses dijual hingga ke berbagai negara. Di samping itu, Amerika juga banyak menghasilkan komik-komik seru dengan berbagai genre. Salah satu yang terkenal adalah genre superhero, di mana dari cerita komik tersebut diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Di Indonesia sendiri, kita memiliki banyak komikus. Salah satu komikus yang melegenda adalah Raden Ahmad Kosasih. Beliau dikenal sebagai Bapak Komik Indonesia. Banyak karya-karyanya yang terkenal pada masanya yaitu sekitar tahun 1950-an sampai 1980-an. Komik asli Indonesia ini memiliki berbagai genre seperti pewayangan, komedi, horor, dan superhero dengan selera lokal. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak komik Indonesia yang dikemas menjadi lebih modern dengan cerita-cerita humor masa kini. Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar yang dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Komik juga sering disebut dengan cerita bergambar. Komik ada yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku dan ada juga yang dibuat dengan cerita pendek atau hanya selembar kertas saja. Namun, di era modern ini banyak komik yang disajikan dalam bentuk digital, baik terdiri dari banyak halaman atau hanya satu halaman saja yang disebut komik digital. Kalian bisa menikmati komik digital ini menggunakan smartphone kalian. Menggambar komik memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam membangun karakter tokoh dalam cerita. Seorang komikus dituntut terampil dalam penggunaan media dan bahan yang digunakan. Komik sering digambar di atas berbagai macam kertas dengan menggunakan pena hitam atau pensil warna. Ciri utama dari komik yaitu mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Komik memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu, dalam menggambar komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Pada komik, kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin tetapi memiliki pesan yang kuat dan jelas. Untuk menggambar komik dibutuhkan beberapa syarat, antara lain kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata. Selain kemampuan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam menggambar komik. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Sebelum menggambar komik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema atau topik dan tujuan. Penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan, misalnya tema tentang kejujuran, persahabatan, lingkungan, dan alam semesta. Berdasarkan tema tersebut, kemudian pikirkan bentuk visualisasinya dan kata yang digunakan untuk memperkuat gambar visual tersebut. Pada penentuan topik dan tujuan, dapat pula ditentukan tokoh dan karakter yang ingin dibuat. Pengembangan tokoh dan karakter merupakan hal penting dalam menggambar komik, karena tokoh atau karakterlah yang berperan menjadi aktor dalam cerita. Menggambar komik sama saja seperti membuat cerita pendek, tapi divisualisasikan dengan kata dan gambar. Komik juga dapat dibuat berdasarkan cerita pendek yang sudah ada. Yang kedua adalah membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Komik berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilih kata yang singkat tetapi berkesan disertai gambar pendukungnya agar saat membaca kata maupun kalimat pada komik, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Untuk itu, buatlah kalimat yang mudah dicerna agar mudah dimengerti pembaca. Dengan kata yang mudah diingat, pesan yang ditulis oleh pembuat komik bisa tersampaikan dengan baik. Buatlah kalimat yang jelas serta menarik perhatian orang untuk melakukan membaca komik tersebut.
Yang ketiga adalah menggunakan gambar. Komik selain menggunakan kata atau kalimat juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampai pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan. Penggunaan gambar dan kata dapat juga dilakukan dengan memperhatikan tokoh dan karakter yang ingin dibuat. Pada komik sebaiknya menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian orang untuk membaca narasi komik. Yang keempat adalah menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam menggambar komik dapat disesuaikan dengan media yang digunakan. Jika komik tersebut berupa buku, dapat merupakan satu kesatuan secara utuh tetapi dapat pula merupakan kumpulan cerita pendek. Jika komik hanya merupakan cerita pendek, dapat menggunakan hanya selembar kertas. Gambar komik tergantung dari panjang atau pendeknya cerita. Saat sekarang ini, penggunaan media dalam menggambar komik sangat beragam. Ada juga komik yang sudah dibuat secara digital. Menggambar komik dapat dilakukan tidak hanya menggunakan peralatan dan bahan seperti membuat gambar atau lukisan, tetapi juga dapat menggunakan alat bantu komputer. Menggambar komik dengan menggunakan alat bantu komputer memudahkan dalam berekspresi karena jika terjadi kesalahan dapat segera diganti. Untuk membuat gambar komik dengan teknik menggambar tanpa alat bantu komputer atau manual, tetap memerlukan alat dan bahan. Pada prinsipnya, kebutuhan membuat komik hampir sama dengan kebutuhan menggambar atau melukis. Sebelum melakukan aktivitas menggambar, perlu menyediakan peralatannya. Ada beberapa peralatan yang perlu disediakan diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama adalah kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, baik putih, abu-abu, ataupun coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Yang kedua adalah pensil menggambar. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Yang ketiga adalah pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Kalian bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Yang keempat adalah penggaris. Banyak ragam dan bentuk penggaris yang digunakan pada proses pembuatan komik sesuai kebutuhan si pembuat komik. Penggaris juga berfungsi untuk membentuk garis yang dibutuhkan untuk membuat strip-strip kolom pada komik. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga banyak hal dan ilmu baru yang kalian dapatkan. Terima kasih sudah menonton.